Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi ya teman-teman sahabat semua kita pada hari ini di channel Cang Aceh. Nah, maaf sebelumnya ya teman-teman ya, karena udah kurang lebih 1 bulan lebih ya teman-teman saya nggak upload video, dan mohon maaf untuk para subscriber yang mungkin ada beberapa teman yang menunggu postingan upload video dari saya. Nah, kali ini saya baru bisa ngonten lagi karena kesibukan yang memang sangat padat ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melihat-lihat lagi jamur tiram saya ini teman-teman ya. Jadi apa ya, ini nanti mungkin kisahnya atau ceritanya ini lebih ke suhu. Jadi ada yang bilang suhu yang panas itu tidak bisa tumbuh jamur, atau mungkin banyak kendala di suhu yang luar biasa panas teman-teman. Saya akui memang luar biasa panas. Nanti bisa kita cek suhunya itu berapa di sini dan kelembapannya berapa. Padahal kondisi kubung itu saya usahakan memang sebaik mungkin lah menurut saya, tapi ternyata masih ada gagalnya kemarin karena ini teman-teman, karena kurang ini juga kurang efektif membuat kubungnya ya, maaf. Jadi seperti itulah teman-teman ya, kurang lebihnya saya tidak memperpanjangkan cerita-cerita lagi. Jadi kita cek-cek di dalam seperti apa nanti, dan teman-teman bisa menilai. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, untuk di subscribe dulu ya channel Cang Acehnya, dan boleh silakan bebas untuk komen yang memang harus kalau bisa komen yang positif ya teman-teman ya, karena itu akan bermanfaat buat saya dan buat teman-teman yang lain. Komen yang positif, terus masuk-masukan juga, dan mungkin saran-saran teman-teman yang lain lah. Oke, saya tunggu ya teman-teman ya, dan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke teman-teman. Nah, ini kita berada di dalam kubung ya teman-teman ya. Jadi ya seperti ini ya kondisinya teman-teman. Atap juga udah ada yang sebagian bocor kena matahari, dan memang apa ya, saya bilang memang beda sih teman-teman. Di dalam sini masih ada suhu dinginnya ya, wajar karena memang tidak apa sepenuhnya kena matahari yang jelas ya. Tapi kita bisa cek suhu yang ada di sini kira-kira berapa. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Jadi suhunya itu 31, hampir 32 teman-teman. Dan kelembapannya 44. Nah, kita akan lihat seperti apa kondisi dan tanaman yang ada di sini teman-teman. Nah, cuaca seperti ini teman-teman, ini udah 1 minggu ini ya. Sebenarnya masalah itu bukan di cuaca atau di suhu teman-teman. Kalau perawatan kita juga harus mengimbangi. Jadi kalau misalkan memang kubung itu panas, kurang lembab segala macam, itu ada caranya gitu. Disiram bisa. Nah, ini alhamdulillah masih oke, normal normal teman-teman ya. Dan untuk pinheadnya juga masih banyak teman-teman ya. Karena ada beberapa teman yang bilang di musim panas ini pinhead sangat minim. Nah, ini teman-teman. Alhamdulillah di kubung Cang Aceh pinheadnya masih stabil. Nah, ini siap panen teman-teman, ini bentar lagi kita panen ya. Tadi pagi udah kita panen juga. Ini juga pas bertepatan di jam 12 lewat, jam 1 kurang teman-teman. Jadi memang pas panas terik ini teman-teman. Suhunya aja udah tembus. Nah, ini teman-teman. Suhu sekarang udah tembus 32 dan kelembapan 40. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang, mungkin ada beberapa kawan yang bilang suhu yang seperti ini nggak bisa tumbuhnya jamur, atau mungkin ada yang apa ya, nanti komen yang lain segala macam. Itu tidak benar teman-teman ya. Semua itu tergantung perawatan kita. Karena di sini memang tempatnya dingin teman-teman. Tempatnya panas, maaf. Tempatnya panas maksudnya. Nah, ini kondisi di dalam kubung. Nah, dan memang teman-teman, karena memang saya tahu di daerah sini sangat panas. Jadi untuk tapak atau bawahnya ini memang saya sengajakan becak seperti ini teman-teman. Memang seperti lumpur teman-teman. Kalau saya nggak kasih kayu ini, nah ini bisa sampai 1 dengkul nih teman-teman. Ini ya. Jadi sangat ekstrim teman-teman. Jadi kata orang sih, kamu kok bisa gitu kan? Ya kayak mana lah, memang ini bekasnya bekas sawah teman-teman, lahan ini. Jadi saya bikin kubung. Tapi alhamdulillah manfaatnya ternyata ada teman-teman, mempertahankan kelembapan. Dan saya juga bukan tidak percaya sama apa ya, cek suhunya tadi itu. Cuman meskipun itu rendah kelembapannya dan suhunya sangat tinggi, tapi alhamdulillah
jamur saya masih normal teman-teman, alhamdulillah. Nah, jadi kenanya di mana? Kalau kemarin saya tes sama kawan-kawan, itu juga termometernya atau pengatur suhu tuh nggak rusak, nggak error. Nah, tapi sebagian udah hampir yang hitam nih teman-teman, mungkin karena suhunya juga panas. Ini bentar lagi akan kita kasih pengembunan ya. Saran dari master memang harus seperti itu. Kalau misalkan musim kemarau, nah itu siap-siap untuk sering menyiram dengan cara bisa diasepin atau pengembunan yang model asap ya, bukan disiram besar. Nah, ini calon-calon pihak teman-teman, alhamdulillah calon-calon pihaknya keluar. Jadi meskipun di sini suhunya tinggi atau suhu panasnya tinggi, tidak mempengaruhi ya teman-teman ya, karena dari itu udah ada yang ngatur gitu kan. Nah ini teman-teman, ini memang kering betul teman-teman ini. Nah ini kering, nih. Ini Allah alam lah, ini bisa lanjut atau enggak ya. Seperti ini lah teman-teman, karena memang panasnya luar biasa panas. Padahal pagi tadi udah saya siram banyak banget teman-teman biar basah, tapi namanya backlot ya tidak bisa meresap sampai ke dalam, dia hanya di ujung-ujung ini. Ini juga bagus ini teman-teman, karena tanda-tanda pinhead itu bisa atau tidak bertumbuh lanjut ya, dia hitam teman-teman. Tapi biasanya juga bisa tumbuh teman-teman, cuman nggak maksimal ya, bukan berarti langsung mati gitu, nggak bisa tumbuh nggak, tapi kurang maksimal, kecil-kecil ya. Ini teman-teman, alhamdulillah di musim kemarau udah 1 minggu ini ya nggak hujan. Panasnya juga luar biasa, kalau di luar itu bisa mencapai 34 derajat Celcius teman-teman. Jadi panasnya sangat luar biasa. Nah, ini tinggal pengendalian saja teman-teman, pengendalian suhu. Caranya tuh bisa disiram menggunakan air langsung semprotan, tapi nanti kenanya jamur terlalu basah, atau bisa menggunakan pengembunan saja. Bisa ada dua versi teman-teman. Yang penting usahakan di dalam kubung itu lembab sama dingin ya. Kalau bisa itu seperti apa ya, itu sesuai teman-teman, sesuai kondisi kubung teman-teman semua. Nah, jadi kalau pertanyaan teman-teman atau kawan-kawan yang mungkin nggak tanya di YouTube, tanya langsung ke saya, apakah suhu itu pengaruh? Ya menurut saya sih pengaruh, betul pengaruh. Tapi apakah sangat pengaruh? Tidak juga teman-teman ya, 50-50 lah. Jadi suhu tetap kita kondisikan, karena saya juga meyakini teman-teman, lain orang, lain tempat, lain kubung, lain lokasi, tetap hasilnya beda teman-teman. Padahal ini juga udah tembus ini ya, udah tembus sinar matahari teman-teman, karena memang atapnya sebagian udah yang bocor. Karena kesalahan saya juga membuat kubung ini terlalu apa ya, mungkin ya kurang inilah, kurang hati-hati. Jadi matahari juga kalau pagi itu masuk dari sana, masuk dari sana teman-teman kalau pagi. Nah kalau siang itu masuk dari atap langsung, makanya agak sedikit ekstrim ya kan. Dan untuk backlot yang rusak juga alhamdulillah masih bisa memberikan rezeki teman-teman. Perantara backlot ini Allah kasih rezeki nih, dia masih keluar. Nah ini juga ada yang udah besar, padahal ini termasuk backlot yang udah saya saya pisah, karena termasuk mungkin kurang maksimal nanti. Tapi alhamdulillah ternyata masih masih memberikan manfaat. Nah ini teman-teman, ini konsep kita panen. Nah seperti itulah teman-teman ya video singkat dari saya. Dan maaf sebelumnya terlalu banyak ngomong, terlalu banyak penjelasan yang kurang jelas mungkin. Tapi pada intinya teman-teman, yang jelas saya sendiri mempunyai pendapat ya, suhu dan kelembapan itu 50% yang memang harus dijaga, bukan 100%. Jadi kalau teman-teman yang masih baru takutlah ya, kalau masih baru mungkin takut mau membuat kubung jamur tiram atau membudidaya jamur tiram karena suhu, karena cuaca panas, jangan takut. Karena saya udah membuktikan di tempat saya ini luar biasa panas teman-teman, panas. Ini saya berkeringat, padahal saya di dalam teman-teman, dalam kubung saya berkeringat. Nah gitu, jadi buat teman-teman jangan pantang menyerah ya, harus lanjutkan terus. Dan buat senior-senior terima kasih, saya juga sebenarnya banyak belajar dari senior-senior di YouTube ya, karena memang katanya juga ada yang bilang ilmu jamur tiram itu tidak ada ilmu pasti. Kenapa? Karena tempat, lokasi, pokoknya karena tempat dan lokasi tidak sama teman-teman. Di sini, di sana, di situ juga akan beda perlakuannya. Bahkan kalau saya juga pernah mengalami namanya terserang ulat, tapi nggak sempat saya kontenkan. Tapi nanti mudah-mudahan ada lagi ulatnya. Tapi nggak berharap teman-teman ya. Nanti apa caranya, dengan cara apa ya nanti kita kasih tahu. Ada teman-teman. Jadi udah, karena ini
nggak mau panjang lebar, nanti teman-teman bosan pula melihat video saya. Jadi seperti itulah ulasan singkat teman-teman ya, untuk teman-teman semua, sahabat semua yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe, bantu-bantu ya. Mudah-mudahan channel ini nanti akan menjadi besar, channel besar, dan banyak manfaatnya buat kawan-kawan yang lain yang ingin membudidaya jamur tiram. Dan channel Cah Ngaceh ini bukan hanya untuk jamur tiram teman-teman ya, tapi insya Allah semua pertanian akan masuk di sini nanti. Nah, nanti bisa teman-teman cek lah, insya Allah kita akan selalu posting lagi lah, semangat lagi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf karena saya juga masih pemula, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya walau hanya satu kata. Oke lah teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.